Jadi begini saudara, jangan melihat situasi, aduh sadiki kita tak ikut tapi roh turun. Tahukah saudara yang duduk di sini adalah malaikat-malaikat Tuhan? Amin. Jadi janganlah terpengaruh dengan situasi, keadaan orang-orang. Kita harus terpengaruh dengan roh yang melambung tinggi. Hari-hari ini saudara, saya dibawa oleh Tuhan dalam hubungan pribadi saya dengan Tuhan hari-hari, karena waktu ketuangan Roh Kudus saya berbicara kepada Roh Kudus, kepada Tuhan, Tuhan, ini hidup saya, Roh Kudus, ini hidup saya, bukan sekedar hanya dipenuhi, tapi saya mau dikendalikan. Saya mau dipimpin, diarahkan kemana Roh Kudus mau, kemana Tuhan mau. Saya mau lebih lagi, bukan hanya sekedar berbahasa roh, bukan hanya sekedar kita bersemangat karena Tuhan diibadah, tapi saya mau roh saya itu dituntun benar-benar oleh Roh Kudus. Setiap hari saya berdoa, saya menyerah kepada Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ini hidup saya, kendalikan saya. Karena saudara, hidup ini tanpa Roh Kudus sia-sia semua yang orang buat di hadapan Tuhan. Sia-sia semua kegiatan kita, pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, jika kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kekuatan manusia, mengandalkan orang lain, mengandalkan hal-hal materi. Kata firman Tuhan, kata Yeremia 17 ayat 5 bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya, dan orang lain, dan yang lain-lain. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Kata firman Tuhan. Hari ini tadi saya sudah awali dengan bilang seperti ini. Hari-hari ini saya melihat banyak sekali, itu termasuk kenalan dan teman kami yang meninggal. Wow, banyak yang masih muda-muda. Saya sampai jadi di hati saya bilang begini, berjaga-jaga. Di hati saya sempat bilang kepada Bapak Gembala, setelah COVID, yang saya lihat begini, kok baru ketemu kemarin, ya, baru sama-sama minggu lalu dan saya bugar. Salah satunya saya lihat di FB, anak-anak rohani yang ada di Tondano. Kaget saya saudara, jujur kaget saya, itu Tian itu, saya kaget luar biasa karena badannya perkasa. Baru 2 minggu lalu kayaknya ibadah di sini ya. Aduh, saya terpukul sekali dan saya bilang, Tuhan, ini hidup saya. Ya, kalau Tuhan masih mau pakai saya, Tuhan yang menentukan langkah-langkah hidup saya. Kalau sudah selesai, kita harus menyerah kepada Tuhan. Tapi saya tahu belum selesai. Karena saya bilang, Tuhan, saya masih punya jemaat. Belum selesai Tuhan. Siang malam kami berdoa supaya jemaat ini bangun manusia roh. Tidak ada yang lebih. Bangun manusia roh. Kalau saudara tidak bangun manusia roh, satu saat saudara akan merasa lelah. Satu saat saudara akan merasa jenuh dalam pelayanan. Bangun manusia roh. Beri makan rohmu. Dengan materinya dari surga adalah firman. Dan buka hati kepada Roh Kudus. Cuma itu saudara. Cuma firman yang bisa menguatkan kita. Cuma firman yang bisa membuat kita kuat. Cuma firman yang bisa membuat kita punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini partner, sama-sama tidak bisa diabaikan. Firman dan Roh Kudus, firman dan Roh Kudus. Jangan pernah firman dan Roh Kudus ini diabaikan salah satunya. Dua-duanya harus seimbang dalam hidup kita. Amin. Di gereja kita mengandalkan ini firman dan Roh Kudus. Tanpa firman, apa yang Roh Kudus mau kerjakan dalam hidupmu? Ya, firman yang ada pada kita itu yang Roh Kudus kerjakan. Ingatkan, kerjakan
hidup kita. Kita penuh dengan firman, banyak makan firman, jadi pengetahuan. Itu bisa jadi orang-orang Farisi yang hanya tahu pengetahuan firman, banyak sekali dia tahu, tapi dia tidak bisa mengaplikasikan dalam hidupnya. Firman tidak menjadi realita hidup dalam hidup kita sepanjang kita hidup di dunia ini. Sedangkan firman itu harus menjadi realita hidup kita setiap hari. Bukan di gereja saja, bukan saat kita dengar firman Tuhan saja, bukan hanya saat-saat kita melayani Tuhan saja, tapi di dalam perjalanan hidup kita berjalan bersama Tuhan selama Tuhan masih izinkan kita hidup di muka bumi. Ada tujuan-tujuan Tuhan. Tuhan bukan melepas kita begitu saja di bumi ini. Dan Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan. Ibu Natalia ditetapkan oleh Tuhan dengan maksud tujuan Tuhan. Itu sebabnya selalu kami gembala bilang, cari tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus jadi sama seperti Kristus. Itu yang pertama. Harus jadi serupa dengan Kristus. Keserupaan Kristus itu harus muncul dalam hidup kita. Karena untuk itulah Kristus datang ke bumi ini, mengembalikan kemuliaan Allah yang sudah hilang kepada manusia. Citra Kristus, karakter Kristus, kehidupan Kristus harus kembali wujud dalam hidup kita, harus kembali hidup dalam hidup kita, sehingga roh Kristus ada di dalam hidup kita. Sejak kita percaya pertama kali roh Kristus itu masuk dalam hidup kita, itu masih berbentuk benih. Dia harus bertumbuh jadi dewasa. Ya, itu masih berbentuk benih. Itu sebabnya selalu orang tua rohani, Bapak Gembala bilang kita, mari kita makan firman, dewasakan rohmu, roh Kristus yang ada di dalam hidup kita, dewasakan dia, saudara, sampai dia jadi serupa dengan Kristus. Karena Kristus ada dalam hidup kita, sehingga Roh Kudus mengingini hidup kita, mau masuk dalam hidup kita. Oleh karena benih Kristus yang ada dalam hidup kita. Jadi ingat, dalam hidup kita ada Roh Kristus, ada benih Kristus yang harus diperbesar. Materinya firman, makanannya firman. Itu sebabnya jangan bosan dengan firman. Itu kehidupan kita, makan firman setiap hari. Dan buatlah pergaulan yang intim dengan Tuhan, karena Roh Kudus ada di dalamnya, akan bekerja di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jangan abaikan dua hal ini. Kita sedang membangun manusia roh di rumah Tuhan ini. Tuhan menetapkan kita ada di rumah Tuhan ini, di gerejanya Tuhan. Tuhan mendirikan gerejanya di atas batu karang yang teguh, dan Allah mau tidak berkuasa atasnya. Ini rumah Tuhan, tempatnya Tuhan. Di sini ada kuasa Tuhan. Selalu kalau saya masuk dalam rumah Tuhan ini, saya ingat di sini rumah Tuhan. Saya harus menghormati Tuhan, apapun situasinya. Saya harus memberi hidup saya untuk bertemu Tuhan, karena Tuhan ada di sini. Saya harus merespon Dia. Hamba Tuhan atau orang tua rohani bilang, salah satu ciri-ciri orang bergelora dengan Tuhan, orang-orang terkonek dengan Tuhan, orang yang respon dengan Tuhan. Tidak respon, tandanya dia tidak bisa bergerak. Yang saya mau dan saudara mau, biar Roh Kudus itu yang menggerakkan kita. Amin. Haleluya. Buka hati. Hanya itu, buka hati. Selalu kalau saya berdoa, saya mau Tuhan, saya buka hati, kerjakan saya Tuhan, kerjakan hidup saya sampai kemana Tuhan mau, dengan firman dan Roh Kudus. Asal buka hati, beri hidupmu kepada Tuhan, respon Dia, karena Dia adalah pribadi yang hidup. Haleluya. Saya tahu kalau saudara masih ada hari ini, itu semua bagian rencana Tuhan. Saudara masih hidup. Aduh, banyak teman-teman kami hamba Tuhan, aduh umur 35 tahun, aduh umur 40 tahun, sakit apa, kemarin baru ketemu meninggal. Banyak saudara. Makanya saya bilang,
Setelah selesai COVID, banyak orang yang meninggal yang di bawah umur 50. Orang-orang yang masih aktif. Saya bilang, apa maksud Tuhan ini? Saya ambil keputusan, Tuhan, kalau saya masih hidup sampai hari ini, saya harus perhatikan cara hidup saya. Saya harus benar-benar memberi hidup kepada Tuhan. Berarti kalau saya masih hidup, Tuhan masih percaya saya ada dan hidup melakukan tujuan dan kehendak Tuhan selama kita ada di bumi. Haleluya. Mari saudara, saya membawa kita karena hari ini doa puasa memang Bapak Gembala minta izin tidak hadir pada hari ini karena dalam keadaan yang kurang sehat lah begitu ya. Mari kita bantu doa untuk Bapak Gembala. Sebenarnya dia mau datang, mau berdiri, mau duduk, siksa ini tulang belakang sakit sekali. Saya bilang, oh Tuhan, kenapa seperti ini? Saya bilang, apakah terlalu banyak minum obat sampai ginjal atau apa ini? Tapi iman Bapak Gembala kan orang beda-beda kan. Dia kuat sekali untuk, saya bilang boleh ke dokter cek, tapi dia masih sampai hari ini. Ya mungkin imannya, ya kita menghargai iman masing-masing. Saya juga saudara termasuk jarang minum obat. Saya pakai iman. Jarang saudara. Tapi kalau memang sudah tidak memang harus saya minum obat. Tapi kalau enggak saudara, enggak lah. Saya punya Tuhan yang hidup gitu ya. Saya tetap mengandalkan Tuhan yang hidup karena Dia pemilik hidup, Dia pemberi kesembuhan. Ya, oleh bilur Yesus, sebenarnya orang semua sehat-sehat. Waktu di kayu salib itu bilur Yesus, itu penyakit semua sudah dikalahkan. Cuma ada ayat firman Tuhan lain bilang, kalau ada sakit berarti ada katanya dosa. Alkitab bilang loh. Tapi ada yang lain-lain kan, ada yang mungkin karena banyak makan, banyak tidak dan pantangan, ya, dan kelebihan ini, kelebihan itu sehingga asam urat. Nah, itu mungkin kita bisa perbaiki, ya. Tapi ada Alkitab bilang, Mazmur bilang, ada orang yang sakit karena berdosa, harus dipulihkan, harus bertobat, harus berubah. Ada yang cara hidup kita hari-hari, ya, cara makan, cara kita bersosialisasi sehingga kita bisa sakit. Kita bawa hujan tentu sakit kan. Orang naik pohon, orang menjatuhkan diri tentu patah dong. Begitu ya. Tapi ada hal-hal yang sakit karena seperti yang saya bilang tadi. Tapi kalau kita sehat-sehat, aduh, bersyukur. Ya, pergunakan waktu yang ada. Kita hari ini, mari kita seberapa yang ada, kita mau dengar firman Tuhan tentang Yakobus 5 ayat 16 tentang doa orang benar dan khasiatnya. Karena ini waktu doa, ya. Waktu doa, saya ingin jemaat ini tetap bersemangat, ya. Tetap lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena itu kebutuhan utama dalam roh kita, dalam kehidupan kita. Karena manusia original kita yang asli kita adalah manusia roh. Manusia roh saudara. Karena manusia daging kalau mati tertinggal dikubur. Tapi roh orang yang akan ke surga. Itu sebabnya yang inti dari hidup kita adalah manusia roh. Itu inti dari kehidupan kita. Jangan mengejar hal-hal duniawi, jangan mengejar hal-hal lahiriah. Sementara semua itu saudara, sedangkan Tuhan bisa tambahkan hal-hal jasmani jika engkau akurat dengan Tuhan, jika engkau mencari dahulu kerajaan Allah, jika engkau mengutamakan Tuhan. Oh, Tuhan pasti tambah-tambahkan apa yang menjadi kebutuhanmu. Itu sudah jadi garis firman Tuhan. Jangan mengejar dunia ini. Kalau engkau mengejar dunia ini, engkau akan ketemu dunia dan kebinasaan. Itu pasti akan menjauhkan engkau dengan Tuhan. Engkau mengejar dunia, engkau mengejar segala sesuatu di dunia ini, itu akan membuat engkau jauh dengan Tuhan, jauh dengan ibadah, jauh dengan firman Tuhan. Itu pasti.
Jadi mendekatlah kepada Tuhan. Mari kita baca, saya sudah banyak berbicara tentang awal, tapi mari kita mau dengar firman Tuhan pada saat ini. Bangkit berdiri, Yakobus 5. Ini ayat semua sudah hafal mungkin ya. Yakobus 5 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perhatikan ini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Silakan duduk. Saya ambil di Alkitab terjemahan lama. Itu bilang doa orang benar. Kalau di terjemahan lama bilang begini: adapun doa orang benar dengan bersungguh-sungguh hati itu besar khasiatnya, besar kuasanya. Terjemahan lama bilang khasiatnya, terjemahan baru bilang besarlah kuasanya. Tetapi saya mau ingatkan, besarlah khasiatnya, besarlah hasil dari doa-doa kita. Itu pasti. Tetapi yang kita akan lihat, saya lebih tertarik dengan doa orang benar. Itu yang saya tertarik, karena begini, dengan mendapatkan kuasa hasil doa yang besar dimulai dari kehidupan orang benar. Ya, orang benar. Mari saudara, kita akan lihat, karena begini ya, dalam kehidupan orang benar kita akan melihat ada khasiat dari doa itu sendiri. Biar orang berdoa terus. Kalau kehidupan kita tidak benar, tidak mungkin Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Ini yang pertama ya. Doa hidup benar dan khasiatnya adalah 3 hal yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau ingin doamu didengar, hiduplah benar, supaya khasiat doanya kita bisa lihat. Saat kita berdoa, kita terima jawaban doa. Tidak menjadi sia-sia doa kita. Begitu. Kenapa orang-orang lain berkata seperti ini? Saya sudah berdoa bertahun-tahun, saya sudah puasa. Kenapa ya? Saya tidak bisa keluar dari masalah ini. Kenapa saya belum terima jawaban doa? Seolah-olah jauh sekali jawaban itu. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita. Dan memang benar. Ya, benar. Tuhan tidak dengar doa kita karena berhubungan dengan kehidupan yang benar. Ya, kita akan lihat hal-hal apa yang harus dimengerti dari hal itu, dari doa, dari hidup benar dan khasiatnya, supaya tidak gagal dalam berdoa, supaya kita bisa lihat hasil doa-doa kita. Mari kita lihat yang pertama, hal-hal yang harus kita mengerti dari ketiga hal tadi yang sangat penting. Mari kita lihat yang pertama. Pertama, saudara, mengenai doa dan penjelasan tentang doa. Saudara semua sudah tahu bukan apa itu doa ya? Biasanya kita dengar doa itu percakapan dengan Tuhan, betul kan? Itu aplikasi hidup hari-hari. Itu hubungan dengan Tuhan, sangat betul sekali. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang namanya doa. Ya, tapi yang saya mau bagikan saat ini, doa pertama adalah perintah dari Tuhan. Itu perintah, saudara. Kita akan lihat sebagaimana Tuhan pernah berkata kepada Yeremia. Yeremia 33 ayat 3. Mari kita lihat ini, semua tahu ayat ini, tapi alangkah baiknya kita dengarkan ayatnya supaya iman itu
timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ini yang pertama, saudara, hal-hal yang harus kita mengerti tentang doa dan kehidupan orang benar dan khasiat dari doa itu. Yang pertama, doa dan penjelasan tentang doa. Doa adalah perintah Tuhan sebagaimana Tuhan perintahkan kepada Nabi Yeremia dalam Yeremia 33 ayat 3. Apa ayat itu bilang? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ternyata doa ini penting. Ini yang Tuhan katakan kepada Yeremia. Yeremia, berdoalah. Ini adalah perintah Tuhan. Kamu harus berdoa. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku yang menjaminnya. Aku yang mendengar doa itu. Aku ini Tuhan loh, yang memberi kepercayaan kepadamu, yang memerintahkan engkau berdoa. Dan aku sendiri yang memberi hidup saya untuk mendengar dan menjawab doa-doamu. Apa ayat Yeremia ini 33 bilang begini, engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Kenapa Tuhan suruh berdoa? Perintah Tuhan kepada Yeremia. Yeremia, engkau harus berdoa karena aku yang menjamin. Aku Tuhan. Engkau harus mengetahui waktu engkau berdoa, aku akan beritahukan kepadamu ada hal-hal yang besar yang tidak engkau mengerti, yang tidak engkau pahami, yang belum engkau ketahui. Kenapa masalah ini tidak bisa selesai? Kenapa saya begini-begini terus? Allah berjanji engkau akan naik, bukan turun. Walaupun pengertian Allah berkata Allah mengangkat engkau, bukan turun naik. Itu soal rohani, dimensi roh. Allah berjanji engkau akan diangkat oleh Tuhan. Hal-hal yang engkau tidak pahami dengan akal ini, tidak engkau bisa jangkau dengan pikiranmu, Tuhan bilang dengan doa, Yeremia, aku akan beritahukan kepadamu jalan-jalan yang engkau akan lalui, jalan-jalan yang engkau akan perbuat. Aku akan beritahukan kepadamu apabila engkau berdoa. Berarti ini perintah. Tuhan mau kita berdoa. Ya, Tuhan mau gereja Tuhan itu berdoa. Ada hal-hal yang tidak kau ketahui, terbatas. Engkau tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih. Tapi Tuhan bilang jika engkau berdoa, Yeremia, aku akan beritahukan hal-hal yang engkau tidak pahami. Hal-hal yang tidak masuk di akal kita, tidak bisa dijangkau dengan kepikiran kita, kemampuan kita, skill kita. Tuhan akan bukakan, Tuhan akan tunjukkan. Itu sebabnya ada orang-orang yang kita menganggap orang ini levelnya, maaf ya contoh, cuma di 4 skillnya. Tapi karena dia banyak berdoa, dia banyak mengandalkan Tuhan, yang membukakan segala sesuatu itu adalah Tuhan. Yang memberi kita paham, contoh Hedi main musik, siapa yang memberi paham kalau bukan Tuhan? Kemampuan kita mendengar musik, ada orang kan nggak tahu dengar musik, tapi karena dia dekat dengan Tuhan, selalu berdoa, Tuhan buka dia paham, oh ini nada ini. Tuhan berikan kemampuan di luar kemampuan kita. Sebabnya kan orang-orang yang bilang kita tidak mampu, oh mampu kalau dengan Tuhan. Begitu bukan? Itulah kuasa doa ya. Tuhan mau kita berdoa seperti Yeremia karena ada hal-hal yang engkau tidak pahami, ada hal-hal yang tersembunyi, ada hal-hal yang engkau tidak ketahui, terbatas atas hidup.
Selanjutnya, doa adalah tanda kita berserah pada pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Mengapa kita harus berdoa? Karena selain ada hal-hal yang tidak kita pahami, Tuhan bukakan kepada kita. Yang kedua, itu tanda kita berserah kepada tuntunan Roh Kudus. Tanda kita bilang, Tuhan, ini hidup saya, bawa saya ke arah mana Tuhan mau. Bukan dengan pikiran saya manusia. Saya rindu Tuhan berjalan sesuai tuntunan Tuhan, sesuai tuntunan Roh Kudus. Ini hidup saya dengan engkau berdoa. Jangan malas berdoa. Ini perintah Tuhan. Bukan hanya di gereja kita berdoa. Di rumah engkau harus berdoa. Karena doa adalah tanda kita berserah pada pimpinan. Tuhan akan memimpin kita berserah. Dan tangan Tuhan akan membawa kita belok kanan, belok kiri. Ini yang engkau harus lakukan. Tuhan akan bawa engkau sampai kepada hal-hal seperti itu. Roh Kudus yang akan memimpin dan menuntun langkah-langkah hidup kita. Yudas 1 ayat 20. Ada ayatnya, lebih baik kita baca ya. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Tuhan mau kita menyerah kepada pimpinan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus tidak bisa, kita terbatas. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengetahui hal-hal yang lebih besar ke depan. Cuma dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi dengan berdoa, itu tanda engkau berserah pada pimpinan Roh Kudus. Engkau tidak berdoa, itu tandanya engkau mau berjalan sendiri tanpa tuntunan Roh Kudus. Jadi mulai saat ini, jemaat yang kami kasih, pelayan-pelayan Tuhan, mari kita berserah pada tuntunan Roh Kudus lewat kita punya waktu-waktu berdoa. Jangan melayani Tuhan tanpa doa. Sia-sia semuanya. Apa yang istilah orang bilang kering. Tidak terasa apa-apa dalam ibadah. Dalam pujian penyembahan kita. Rasanya seperti biasa. Ada orang-orang lain ketemu dengan kami, ada orang bicara seperti ini. Aduh, beda kan tukang, maaf ya, dijauhkan Tuhan untuk menyombongkan diri. Beda sekali ibu dengan ibadah di Tiberias. Orang mengaku ini ibu. Nah, apanya yang beda? Orang sudah biasa di sini. Orang bilang beda kami di sana. Hadirat di sini luar biasa. Kami ingin seperti itu. Tapi saya cuma diam. Saya bilang, mereka bilang begini, benar sekali itu gembala. Menerapkan firman dengan disiplin. Karena di situ Tuhan hadir. Saya bilang memang begitu, kasih dan disiplin. Kasih cuma kasih. Orang kebablasan, dalam dosa teranggap kasih. Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi orang yang so bertobat. Waktu orang belum bertobat, Tuhan mengasihi orang, ingin supaya orang datang kepada Dia, meninggalkan dosa. Itu bukan. Tuhan mengasihi kita supaya tidak binasa. Tinggalkan dosa supaya tidak binasa. Itulah kasih Tuhan yang sempurna. Tapi setelah kita bertobat, masuk dalam kasih karunia, kita harus berjalan sesuai perintah firman Tuhan. Di dalamnya ada kasih dan disiplin. Tuhan bilang kita harus hidup tertib, kita harus hidup kudus, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan yang sesuai koridor firman Tuhan. Mereka bilang, betul sekali, baru kami sadar Bapak Gembala di sana. Betul, saya bilang segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan karena kami lakukan itu adalah firman Tuhan. Kami bukan menghukum jemaat, tapi kami mau jemaat itu diberkati Tuhan lewat cara hidup mereka jadi serupa Kristus. Karena tujuan yang terakhir dari gereja dan kehidupan anak-anak Tuhan jadi serupa Kristus.
Itu sebabnya ada firman Tuhan yang Tuhan tetapkan bagi kita manusia, karena kita tidak bisa melakukan tanpa firman. Ya, ikuti firman Tuhan, bangun hidupmu, bangun manusia rohmu, ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah lalai, Roh Kudus tidak pernah salah tuntun kita. Itu sebabnya kami ingatkan, saya bilang tadi, Tuhan yang tetapkan orang ada dengar ini firman. Yang lainnya ya belum seizin Tuhan. Dari kita yang mendengarkan firman Tuhan, doa itu penting. Bangun hidupmu doa di rumah. Bergaul dengan Tuhan itu tanda engkau sedang berserah pada pimpinan Roh Kudus. Selanjutnya doa adalah senjata untuk mengalahkan daging. Untuk mengalahkan daging, karena dengan doa kita akan dibuat semakin berjaga-jaga. Matius 26 ayat 41. Mari kita lihat ayat ini. Matius 26 ayat 41. Apa yang dikatakan di sana? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging lemah cuma kuat kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Saat orang dengar firman jadi kuat toh. Nah, setelah beberapa jam kemudian kita keluar di lapangan, kita diperhadapkan di sana. Bagaimana respon kita? Daging katanya lemah. Supaya kita tetap kuat, tetap stabil dalam gereja saat firman, dan keluar di sana, apa firman Tuhan bilang? Ayat ini jelas bilang, berdoa, berjaga-jagalah di dalam doa. Karena dengan doa engkau sedang mengandalkan Tuhan yang memimpin hidupmu, Roh Kudus yang mengarahkan hidupmu. Itu yang sangat penting. Dengan doa engkau bisa mengalahkan kedaginganmu. Haleluya. Amin. Kita harus berdoa tanpa putus-putusnya. Ini yang selanjutnya. Sebagai bukti keterhubungan kita dengan Kristus. Jangan putus hubunganmu dengan Kristus di surga. Tidak boleh putus. Buktinya Tuhan bilang Efesus 6 ayat 18. Mari kita lihat. Jangan putus hubungan kita dengan Kristus di surga. Nah, ayat ini bilang Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam Roh. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita harus berdoa di dalam setiap waktu di dalam Roh, karena ini yang membuat kita terkonek terus dengan surga, terkonek terus dengan Bapa di surga, dengan Kristus. Kita terkonek terus dengan doa hubungan kita. Buatlah hubunganmu dengan Tuhan bukan cuma di gereja, bukan cuma saat-saat di ibadah doa, tapi di rumah engkau harus punya keterhubungan yang akurat setiap waktu dengan Tuhan. Jangan pernah lupakan ini, karena di sini di doa Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Di doa saat engkau berserah pada Tuhan, di situ kekuatan supranatural muncul dalam hidup kita. Segala sesuatu bisa terselesaikan. Daging pun bisa diselesaikan kalau kita rajin berdoa. Selanjutnya yang kedua, saudara, hal-hal yang harus dimengerti dari 3 bagian ini. Doa, hidup orang benar, dan khasiatnya. Ini 3 ini tidak boleh terpisahkan. Dalam ayat ini, mari kita lihat yang kedua, orang benar dan penjelasan tentang orang benar. Kita akan lihat konsep Alkitab tentang orang benar. Nah, saudara, yang pertama kita ini yakin
Sudah tahu bahwa kita dibenarkan oleh darah Yesus, ya. Ingat, kita dibenarkan oleh darah Yesus. Sudah lewat di kayu salib. Nah, itu adalah signature dosa turunan, dosa Adam dan Hawa. Disucikan, dibersihkan dosa turunan. Tahu, sehingga orang jadi orang benar. Sekarang orang status di hadapan Tuhan orang benar oleh darah Yesus. Tapi setelah orang lahir baru, yang lahir baru adalah roh, yang jiwa yang masih ada dalam hidup kita. Itu yang Bapak Gembala bilang, dialah yang harus ditransformasi setiap hari. Yang ini kita tahu bersama tuh sin habit, dosa tabiat, dosa yang mengikuti kita. Itu sebabnya selalu Bapak Gembala bilang, transformasi pikiran kita, ubah pikiran kita, karena kedagingan kita ada di pikiran. Kalau engkau disucikan menjadi pikiran Kristus, semua yang engkau lihat pasti hal-hal tentang Kristus. Kalau pikiranmu Kristus, kalau pikiranmu sudah ditransformasi, diubahkan. Nah, ini yang saya katakan tadi tentang orang benar yang berdiri di hadapan Tuhan untuk berdoa, dan kasihannya pasti ada hasilnya, pasti besar. Doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Ini salah satunya kehidupan orang benar. Kita memang status sudah disucikan oleh darah Yesus. Ya, kita tahu semua itu signature kita sudah dibersihkan. Tapi sin habit, kita bergumul dengan sin habit tiap-tiap hari. Naik turun bukan iman kita. Semangat hari ini belum tentu besok. Bukan. Ini pergumulan kita untuk menjadi orang benar. Status orang benar sudah terjadi di kayu salib. Tapi perjalanan hidup kita, karakter kita hari-hari, itu sebabnya Tuhan bilang kamu harus berkenan kepada Tuhan. Kamu harus jadi umat yang layak, dilayakkan oleh darah Yesus dan firman. Firman setiap hari mengerjakan hidup kita. Firman setiap hari membersihkan hidup kita. Setiap kali kita dengar firman, kita makan firman, saat itulah telah terjadi pembersihan oleh firman dan Roh Kudus. Engkau dibersihkan. Cara berpikir kita, tindakan kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Dikuduskan, perbuatan kita hari-hari dikuduskan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh jauh-jauh dari ibadah, jauh-jauh dari dengar firman Tuhan. Setiap hari jasmani kita membutuhkan makanan jasmani. Setiap hari kita makan, bukan? Untuk kita jadi kuat, jadi sehat, jadi besar, perlu makan. Tidak makan, tidak mungkin jadi dewasa, tidak mungkin jadi besar. Anak kecil tidak dikasih makan, tidak mungkin dia bertumbuh. Dia akan lemah, akan mati. Begitu dengan rohani kita, tidak diberi makan dengan firman setiap hari. Tanpa engkau sadar, engkau mati rohani. Rohmu mati. Karena tidak ada firman. Apalagi jauh dari Roh Kudus, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Roh Kudus bekerja di doa dan di ibadah dalam hidup kita. Kok orang malas berdoa, orang malas beribadah, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Roh kita tidak akan bergelora, roh kita tidak akan berkobar-kobar. Tanda orang hidup, roh berkobar-kobar dengan Tuhan. Engkau berkobar-kobar, bersemangat dengan Tuhan. Semangat itu dilihat dari cara hidup kita, dilihat dari cara kita berdoa, dilihat dari cara engkau memuji Tuhan, dilihat dari cara engkau melayani Tuhan, dilihat dari cara engkau memberi kepada Tuhan. Dilihat dari situ, rohmu berkobar-kobar tanpa pamrih. Dilihat dari situ tanpa melihat orang sekeliling. Karena yang mendorong itu dari dalam adalah Roh Kudus dengan firman yang
Engkau akan tetap stabil dalam Tuhan tanpa melihat orang sekeliling, tanpa membeda-bedakan orang. Oh dia tidak setia, saya juga mau ikut tidak setia. Nah ini masalahnya, karena rohnya yang tidak bergelora dengan Tuhan. Kalau rohmu bergelora, rohmu rasa lapar dan haus akan Tuhan terjadi dalam hidupmu, kalah semua itu. Engkau akan melambung tinggi, engkau akan naik. Engkau akan naik. Karena memang itu janji Tuhan, engkau akan naik bukan turun. Rohmu, dimensi rohmu engkau akan naik. Banyak orang pakai ini ayat ini akan naik ekonomimu. Ya benar, pasti engkau diberkati Tuhan. Pasti kalau engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan bilang janji Tuhan, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Tapi lebih dari itu Tuhan mau engkau naik secara rohani. Engkau rohmu akan melambung tinggi dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan jadi orang Kristen yang biasa-biasa dari tahun ke tahun, biasa-biasa, menyanyi biasa-biasa, ikut Tuhan biasa-biasa. Yang nyanda biasa-biasa itu roh yang bergelora. Itu yang membuat engkau tidak biasa-biasa dengan Tuhan. Semangatmu, rohmu yang bergairah dengan Tuhan. Engkau berlari dengan Tuhan, naik ke gunung Tuhan, naik ke Sion. Sion adalah dimensi roh yang tinggi, di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Saya baca tadi pagi dan saya bicara dengan Bapak Gembala tentang orang Israel. Orang Israel itu orang pilihan kan. Tapi Tuhan, Musa bilang, Tuhan jangan izinkan kami berjalan tanpa Tuhan menyertai kami, orang Israel. Tuhan bilang, Musa, ini orang Israel, ini tegar tengkuk. Saya tidak mungkin berjalan dengan mereka. Saya tidak akan berjalan dengan mereka. Saya janji memang kamu berjalan dan orang-orang yang menghalangi mereka akan kutumpas. Aku akan memelihara. Tapi saya tidak akan berjalan bersama orang Israel karena tegar tengkuknya orang Israel. Sudah dalam Tuhan tapi tegar tengkuk. Tuhan tak mau. Tuhan bilang, saya tidak akan berjalan bersama kamu. Musa lagi bilang, Tuhan kan mengasihi saya, kasih dong kasih karunia. Tuhan kan iya, saya kasih karunia kepada Musa. Sampai dia bilang, Tuhan, saya mau lihat muka Tuhan. Mau mati ngana kalau lihat muka Tuhan. Tuhan izinkan dia pergi ke gunung. Tuhan bilang, aku akan menaruh tanganku, aku akan lewat. Kamu hanya melihat belakangku kemuliaan, karena kalau mau lihat mukaku engkau akan mati. Karena betapa kudusnya Tuhan. Dia bilang ke Musa. Jadi orang ini kan terima kasih karunia dari Tuhan, bukan? Tapi jangan salah pergunakan itu kasih karunia. Seperti orang Israel, Tuhan bilang, tegar tengkuk mereka, dibilang ke kiri, mereka ke kanan. Berkali-kali diberitakan firman Tuhan oleh hamba Tuhan. Tegar tengkuk, tidak mau melakukan. Aku tidak akan berjalan bersama kamu lagi. Tapi Tuhan janji, Tuhan melindungi mereka karena mereka umat pilihan. Begitu mungkin dengan hidup kita. Ya, kasih karunia itu besar dalam hidup kita. Tapi perhatikan kasih karunia Tuhan, karena ada kekerasan Tuhan juga. Tuhan itu bukan manusia biasa. Dia Allah yang maha besar, yang kudus, yang tidak dapat dipermainkan, tidak dapat disogok. Itulah Tuhan, dia berdaulat penuh dengan firman-Nya. Saya berharap hidup kita ini adalah orang yang benar, yang sudah dibenarkan. Seperti yang saya katakan tadi, darah Yesus sudah menyucikan kita. Tapi perbuatan kita harus buktikan dengan perbuatan. Sehingga ada di perjanjian lama, kita lihat di Mazmur 1. Ini ayat ini saudara tahu semua, Mazmur 1. Apa yang Tuhan katakan kepada orang yang benar? Ayat 1 kita lihat ya. Berbahagialah orang yang tidak menurut
nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi ayat 1 bilang kehidupan orang benar tidak boleh menuruti jalan orang fasik. Tidak boleh ada di kumpulan orang fasik orang. Duduk dengan orang fasik, dengarkan nasihat mereka. Hati-hati, kita ini sudah jadi kumpulan orang-orang yang kudus. Oh enggak Pak, kita kok cuma duduk dalam minum, kita yang minum-minum. Tuhan bilang di sini tidak boleh berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang so tahu orang berdosa, orang gabung dengan dalih, dengan alasan bilang kita kok cuma bataman. Tuhan bilang tidak boleh. Lain kalau orang memberitakan Injil, tapi kalau orang kongko bercerita, tertawa, itu kan lain. Lain kalau kita punya tujuan mau sampaikan firman, kita ajak mereka dan sampaikan firman, bukan kongko duduk jalan-jalan, tertawa, buat hubungan dengan mereka. Tuhan tidak suka, karena ada firman Tuhan bilang pergaulan yang baik, pergaulan yang jahat akan merusak kebiasaan yang baik. Saudara sudah tahu ayat itu. Toh lama-lama orang tak iko. Bukan orang yang tak iko, betul orang yang tak iko dengan orang. Dan cara-cara hidup mereka, cara berpikir mereka, cara bicara mereka. Akhirnya orang tidak tahu mokso jadi tahu momok yang tidak benar, yang Tuhan tidak suka, baku-baku sedu yang Tuhan tidak suka, yang jorok. Toh itu kan karena apa? Kumpulan kita di sana. Nah, dijauhkan Tuhan. Ini kehidupan orang benar. Kita mau berdiri benar di hadapan Tuhan. Jangan ada berdiri di jalan orang berdosa. Dengar ini, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Apa tuh kumpulan pencemooh? Suka menjelekan orang. Itu hindari kumpulan pencemooh. Kalau orang datang bicara cerita orang lain, kalau saudara tidak mampu, saya mau permisi. Lebih baik menghindar. Jangan dulu kita cuma mau dengar karena mau balas-balas. Tidak bisa. Lama-lama tak balas. Lebih baik saya mau permisi. Carilah perkataan yang bisa membuat orang terhindar dari itu. Kita ada perlu, kita mau kerja, atau kita ada untuk supaya orang tidak terbabit dengan kumpulan pencemooh, cerita kekurangan orang lain. Ini yang Tuhan tidak mau, karena berhubungan dengan kehidupan orang yang benar, berhubungan dengan kehidupan kita di hadapan Tuhan, right standing kita dengan Tuhan, berdiri benar kita dengan Tuhan, dilihat oleh Tuhan siapa kita. Kita tidak bisa berdalih dengan Tuhan. Kita benar itu ditentukan oleh Tuhan itu sendiri dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan karena Dia Maha tahu. Itu sebabnya Tuhan mau kehidupan orang benar, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar khasiatnya. Mengapa banyak orang bilang sulit sekali saya punya masalah ini terselesaikan? Ini berhubungan dengan kehidupan yang benar. Berdirilah benar di hadapan Tuhan. Engkau dipercaya di hadapan Tuhan. Itu paling penting. Maka engkau akan lihat khasiat doa. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Ingat, doa orang benar didengarnya. Ini ayat Amsal 15. Mari kita baca. Hanya doa orang benar, kata Amsal 15, hanya kepada, kita lihat ayat yang ke-29, Amsal 15 ayat yang ke-29. Apa yang Tuhan bilang? Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Ingat baik
baik ini. Mau Tuhan dengar doa, cepat sekali Tuhan mendengar orang berdoa. Berdiri benar di hadapan Tuhan. Right standingmu di hadapan Tuhan, itu penentu doamu. Biar orang berpuasa 40 hari, tambah 40 hari. Kalau right standing kita tidak benar di hadapan Tuhan, firman Tuhan bilang, apa yang ayat ini bilang? Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tapi doa orang benar, orangnya benar, dapat dipercaya oleh Tuhan, baru doanya didengar oleh Tuhan. Amin. Oh gampang, setelah saya dengar firman Tuhan ini, saya akan berdiri benar di hadapan Tuhan. Saya tahu status saya sejak saya jadi anak Tuhan sudah disucikan ya. Signature saya sudah. Sekarang sin habit saya, apa karakter saya, tabiat saya akan disucikan oleh firman Tuhan setiap hari. Ikuti firman Tuhan setiap hari, Dia yang akan membersih-bersihkan engkau sehingga engkau benar di hadapan Tuhan. Dan setiap kali engkau berdoa, doamu didengar oleh Tuhan ya. Dengan hidup benar maka kita akan membuat tangan Tuhan selalu mencapai kita. Tahu ini ayat bukan? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya. Doa dengan hidup benar maka kita akan membuat tangan Tuhan selalu mencapai kita dan telinga Tuhan selalu mendengar doa kita. Mau tangan Tuhan mencapai hidup kita, mau tangan Tuhan langsung menolong kita, mari kita lihat ayat ini. Karena ini kan Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kasihannya. Tadi kita sudah belajar tentang doa. Doa itu adalah perintah. Doa itu harus bagi orang Kristen. Sekarang kehidupan orang benar. Hidup benar di hadapan Tuhan itu menentukan khasiat doamu. Mau cepat lambatnya, mau besar doamu didengar oleh Tuhan. Berdirilah benar di atas kebenaran firman Tuhan setiap hari, maka engkau selalu akan dijangkau oleh Tuhan. Mari kita lihat Yesaya itu ya. Yesaya yang seperti kita sudah tahu ayat-ayat ini. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ini ayat sudah jadi hafalan kamu. Sesungguhnya tangan Tuhan, lihat. Sesungguhnya, sebenarnya katanya tangan Tuhan itu nyanda pendek. Lihat ya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkanmu. Dan ingat, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan tidak bohong dengan doa-doa kita. Beribu-ribu orang Kristen naikkan doa. Dia tidak bohong, terlalu peka telinganya untuk mendengar dan menjawab doa kita. Ayat 2 bilang, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu. Itu sebabnya saya katakan tadi kehidupan benar itu sangat menentukan khasiat dari doa kita. Jaga hidupmu kudus, pikiranmu diubah-ubahkan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Tuhan kan tidak pongo, yang bikin Tuhan pongo adalah dosa. Kalau orang ada dosa, itu sebabnya doa orang benar, orang yang hidup benar, besar kasihatnya. Mau doamu langsung dijawab Tuhan, langsung dengan Tuhan, tanganmu. Ini yang dilakukan. Right standingmu di hadapan Tuhan. Tuhan percaya hidupmu melakukan firman. Dilihat orang atau tidak dilihat orang. Itu integritasmu, pribadimu sendiri dengan Tuhan. Ya, oh banyak mujizat, hal-hal yang supranatural. Ini ayat ini dari Yakobus 5 ini ayat 16, ayat 17, 18, 19 kan tentang Elia yang apa? Dia cuma bilang tunjuk jangan turun hujan 3 tahun setengah, bukan? Hanya dengan doa yang bersungguh-sungguh kata ayat itu. Selanjutnya saudara baca itu. Dia bilang lagi 3 tahun setengah dia bilang turun jatuh hujan. Ada orang nggak seperti itu? Tidak ada. Cuma naik standingnya di hadapan Tuhan. Dia bisa memerintahkan dengan doa yang bersungguh-sungguh kata ayat yang selanjutnya ini. Mau seperti itu? Orang cuma tunjuk selesai masalah. Bisa. Ada contoh Elia.
Kehidupannya bergaul dengan Tuhan. Tuhan percaya hidupnya. Dilihat atau tidak dilihat orang, Tuhan melihat. Itu right standing kita harus benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang Maha tahu. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu perasaan kita. Oh, dia selami semua sampai ke dalam hati kita. Pikiran kita, perasaan kita dia tahu. Tuhan tidak tahu apa yang Tuhan rasa. Tuhan tahu apa yang Tuhan rasa. Tuhan galau apa ya? Tapi Tuhan tahu apa yang kita galaukan. Wah, itulah Tuhan kita yang hebat. Ya, kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Hanya dosa yang membuat kita terpisah, membuat tangan Tuhan dia ulur-ulur. Dia begitu. Sampai dia lihat standingmu di hadapanku. Doa orang benar, yang benar hidupmu. Statusmu memang anak Tuhan, tapi perbuatanmu harus berubah. Harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan setiap hari. Maka doa setiap kali pun tidak doa panjang-panjang, hanya bilang Tuhan, dimuliakanlah nama. Tuhan, ini pergumulan. Tidak sedikit pun langsung tangan Tuhan tangan. Saudara kalau mau berbicara seperti ini mungkin berlebih-lebihan, tapi ini kesaksian saya. Kesaksian saya. Ini Bapak Gembala, banyak sekali yang saya alami. Baru berdoa pagi sudah ada orang di muka. Kita baru ini contoh saja. Tuhan, kita bilang Tuhan ini luar biasa dan dahsyat. Saya perlu 2 juta untuk kacamata. Ini yang cerita lalu. Saya hanya berdoa, baru ambil, orang sudah telepon dan ambil ini doi. 2 juta. Baru amin. Terima telepon. Itu tuh bilang tangan Tuhan. Dan ini kan cuma 1 kali. Ini Bapak Gembala. Sebab itu sebenarnya Bapak Gembala kan juga yang berdoa. Tapi bukan kita berdoa. Bukan. Bapak Gembala waktu seduh begitu. Tapi karena banyak, mungkin berlebihan bagi saudara, tapi bagi saya banyak kali mujizat Tuhan yang seperti tuk begitu. Aduh, mujizat Tuhan. Tidak tunggu. Kan ada orang lihat Bapak Gembala bilang tunggu 2-3 hari kayak mana langsung dapat. Langsung seperti buka mata pada di muka. Ini banyak kali saya alami. Itu saya pelajari di doa itu betul. Tuhan yang menentukan right standing orang dengan Tuhan. Benar sekali saudara, baru-baru ini kamu lihat sakit saya luar biasa. Oma di Lamongan sakitnya, ini mujizat sudah 3 kali nggak sadar. Saya muncul sadar. Saya bilang, saya pikir sudah mau aja sampai lalu kita nggak ada dipanggil. Karena saya melihat langsung, saya goyang-goyang 2 kali saya jaga, sudah habis. Mata sudah habis memang. Saya jaga, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan masih mau permuliakan nama-Mu, karena kami hamba Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dia sadar. Padahal di hati kecil saya begini. Ya Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Karena kasihan sudah tua toh, istilahnya ada penderitaan yang dia tahan-tahan, sakit yang dia tahan-tahan. Saya nggak tega juga lihat toh, menangis orang sudah tua, menangis sakit. Saya juga punya hati, tapi lihat Tuhan, ini sekarang masih hidup, soalnya jalan 3 kali saudara. Saya bilang ada maksud Tuhan, ya, ada maksud Tuhan. Saya bilang orang-orang yang saya katakan tadi tuh banyak sekali yang meninggal masih muda. Di bawah umur saya kan 55, teman-teman saya 50 tahun, dia 50. Hamba-hamba Tuhan, teman sekolah masih muda, 36 tahun. Sudah ketemu kalau mereka langsung meninggal. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang Tiar datang ibadah di sekitar Tondano kan. Saya lihat Onki ada posting, dia meninggal betul ya, Tiar. Baru saya bicara dengan dia minggu itu, dia perkenalkan, dia ada bawa DPCW. DPCW rupanya orang Manado ya. Dia bawa dia kasih kenalan, sehat, bukan tidak ada tanda-tanda kematian atau sakit ya. Ada sakit mungkin, kami tidak tahu. Mungkin ada sakit, tapi cara Tuhan mengingatkan saya sampai Tuhan bicara tadi pagi, berjaga-jaga. Dalam doa Tuhan sentil hati saya, berjaga-jaga. Karena banyak sekali. Kalau udah mati lagi, teman kami abah-abah Tuhan, udah sehat, bukan? Saya bingung, saya bilang, oh Tuhan, kalau
hidup ini di tangan Tuhan. Kalau orang masih hidup itu kemurahan Tuhan atas hidupmu. Pergunakan waktu-waktu dan kehidupan dengan benar di hadapan Tuhan, supaya juga kita dapat melihat surga di bumi, hari-hari surga di bumi. Doa dijawab oleh Tuhan, bukan neraka yang terjadi di bumi ini, tapi surga turun di bumi ini. Ya, kita merasakan kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Status orang benar membuat kita itu, tangan Tuhan itu terulur dengan cepat. Status orang benar membuat Tuhan mendengar itu terlalu cepat. Peka sekali Tuhan punya telinga mendengar dan menjawab doa kita. Asal kalau kau dipercaya Tuhan. Terakhir adalah khasiat, ya, khasiat doa. Tuhan berjanji bahwa doa orang-orang benar akan dibuat Tuhan berhasil. Jauh lebih besar daripada yang diperkirakan atau yang kita pikirkan. Karena ada ayat ya, bahkan yang kita doakan karena kuasa di dalam kita. Orang pikir-pikir Tuhan mau jawab begini, kita berdoa. Kita berdoa Tuhan sembuhkan, Tuhan mau jawab sembuhkan, kita berdoa begitu kan. Mari kita lihat ayat ini, ayat-ayat yang terakhir, Efesus 3 ayat 20, karena ini ayat sudah tahu semua. Ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Perhatikan, kuasa yang bekerja di dalam kita. Sebesar mana kuasa Tuhan bekerja, firman dan Roh Kudus bekerja, berkarya, mengerjakan hidupmu. Ingat baik-baik, ayat ini bilang jauh lebih banyak dari apa yang orang pikir-pikirkan. Kita suka kok begini mau terjadi. Kita berdoa supaya masa depan saya kok begini, jadi direktur atau begini dan begitu. Tapi jauh dari itu yang Tuhan akan jawab, berikan padamu yang terbaik tentunya. Dan itu menurut kuasa yang bekerja dalam hidupmu. Itu terjadi khasiat doa yang luar biasa menurut takaran kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Takaran kebenaran dalam hidupmu yang bekerja dalam hidup kita. Firman yang menjelma jadi manusia dalam hidup kita. Firman jadi realita hidup kita. Setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bersama firman Tuhan. Itu paling penting. Itu kuasa Tuhan akan bekerja jauh dari apa yang kita pikirkan. Tiba-tiba Tuhan kasih ini, tiba-tiba Tuhan kerjakan ini. Dan ini bukan hanya soal jasmani, soal rohani. Ini yang paling penting yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Ini yang paling penting sekali, saudara. Jauh dari apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Hal-hal yang supranatural, itu yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Hal-hal yang seperti Yeremia 33 tadi ayat 3. Ada hal-hal yang tidak terpahami akan dibukakan oleh Roh Kudus dalam hidupmu. Itu yang terpenting. Dimensi roh yang akan naik. Kita akan naik. Aduh, luar biasa. Kan jadi orang yang bukan biasa-biasa dari tahun 2000. Ini setahun 2024 cuma biasa-biasa. Tidak ada yang bergelora dalam hidup kita. Padahal roh kita harus bergelora, roh kita harus bernyala-nyala. Itu yang paling penting. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar khasiatnya. Hujan gak berhenti. Dan masalah keluar, kesusahan keluar, dia keluar. Ya, karena ini standing ini. Ini paling penting. Engkau harus buat hubungan dengan doa di rumah, karena itu perintah. Tidak boleh tinggalkan doa, karena di dalam doa itu Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Dan kedagingan dikalahkan, kemenangan terjadi dalam hidup kita. Dan yang paling kita tunggu-tunggu, khasiat doa Tuhan langsung jawab dalam doa. Tuhan langsung selesaikan masalah-masalah kita. Bersih, tidak ada titik seperti kertas putih, tidak ada titik noda. Bersih Tuhan selesaikan. Itulah kuasa Tuhan.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kata firman Tuhan. Kalau Tuhan yang mengerjakan, tidak ada yang sukar. Sukar bagi manusia, tidak ada yang sukar. Kalau Tuhan yang buat, satu kali saya ragu-ragu, Tuhan kasih ini ayat firman Tuhan. Saya lagi jadi kuat benar-benar. Yang membuat telinga siapa? Tuhan bilang di ayat itu. Kita dapat itu ayat, oh Tuhan, hampir meragukan Tuhan. Yang membuat telinga itu adalah Tuhan. Yang membuat mata itu Tuhan. Ya sudah ya Tuhan, betul. Betul. Sampai telinga Tuhan yang buat kok. Kau terlalu takut dengan hidup ini terhadap Tuhan. Apa yang kita mau ragukan tentang Tuhan? Dia Maha Kuasa. Yang membuat hidup kita ini Tuhan. Yang berbicara dan langit itu jadi adalah Tuhan, adalah firman. Apa yang kita mau takutkan dengan Tuhan? Akuratlah dengan Tuhan. Hidup benarlah dengan Tuhan. Maka dimensi rohmu akan naik. Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Dan semakin nyata kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, kita semakin jadi serupa dengan Kristus. Itu paling inti. Hidup kita ini dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya, itulah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan hari ini. Mari kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan. Mari kita tutup mata kita.